Halo sahabat Arif Arsya, dalam hidup kita akan bertemu dengan banyak orang. Ada yang hadir membawa ketulusan, tapi ada juga yang datang hanya untuk menguji kesabaran kita. Dan yang paling sulit adalah ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak menghormati kita. Mereka bukan hanya tak menghargai apa yang kita lakukan, tapi juga seolah-olah menganggap kehadiran kita tak penting, tak layak diperhitungkan, bahkan tak pantas diperlakukan dengan respek. Mungkin kamu pernah berada di posisi itu. Saat kamu sedang bicara, mereka malah memotong. Saat kamu berusaha membantu, mereka bersikap dingin. Saat kamu berlaku baik, mereka malah mempermainkanmu. Dan yang lebih menyakitkan lagi, seringkali mereka bukan orang asing melainkan orang terdekatmu sendiri. Rekan kerja, keluarga, bahkan pasangan. Kamu pun mulai bertanya dalam hati, apa salahku? Atau, apa aku tidak cukup baik? Dan lama-kelamaan, tanpa kamu sadari, harga dirimu mulai retak. Kamu tetap tersenyum, tetap menjalankan hari, tapi ada rasa hampa yang pelan-pelan menggerogoti dari dalam. Kita sering diajarkan untuk sabar, untuk memaklumi, untuk tetap baik meski diperlakukan buruk. Tapi pada titik tertentu, kamu harus bertanya, sampai kapan? Karena harga dirimu terlalu berharga untuk terus dibiarkan diinjak. Video ini bukan tentang cara membalas, apalagi menaruh dendam. Ini tentang bagaimana kamu bisa tetap berdiri tegak, tetap berkelas, tanpa kehilangan ketenanganmu. Tentang cara menghadapi orang-orang yang tidak menghargaimu, tanpa mengubah siapa dirimu sebenarnya. Karena pada akhirnya, cara terbaik untuk merespons perlakuan buruk, bukan dengan amarah tapi dengan keanggunan, dengan kontrol, dengan prinsip yang tak tergoyahkan. Mari kita bahas satu persatu. Ini dia 7 cara menghadapi orang yang tidak menghormatimu. Ketika seseorang memperlakukanmu tanpa rasa hormat, naluri pertamamu mungkin adalah melawan, ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa kamu tidak bisa diperlakukan sembarangan. Kamu ingin bicara lebih keras, membalas dengan kata-kata yang lebih tajam, atau menunjukkan ekspresi yang keras agar mereka tahu kamu marah. Itu manusiawi, wajar. Tapi di saat seperti itu, justru di sanalah pertarungan sesungguhnya dimulai, bukan antara kamu dan mereka, tapi antara dirimu yang reaktif dan dirimu yang dewasa. Emosi adalah reaksi cepat. Ia tidak peduli pada kedalaman. Ia hanya ingin meledak, ingin didengar, ingin keluar seketika. Tapi dalam menghadapi orang yang tak menghormatimu, membalas dengan emosi hanya akan membuatmu terlihat sama rendahnya. Kamu kehilangan kendali, dan saat kamu kehilangan kendali, kamu memberikan kekuatanmu pada mereka. Bayangkan ini, kamu diserang dengan kata-kata menyakitkan, dan kamu balas dengan amarah. Lalu apa yang terjadi? Kamu malah membenarkan persepsi mereka bahwa kamu memang tidak layak dihormati. Kamu masuk ke dalam permainan mereka. Kamu membiarkan mereka mengendalikan moodmu, pikiranmu, dan akhirnya tindakanmu. Tapi ketika kamu bisa diam, menarik napas, dan tidak langsung terpancing, di sanalah kamu mulai menunjukkan kekuatanmu yang sesungguhnya. Bukan karena kamu lemah, justru karena kamu cukup kuat untuk tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak perlu bereaksi terhadap setiap perlakuan buruk, karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu pada orang yang sudah memutuskan untuk tidak melihatmu dengan objektif. Orang yang tidak menghormatimu seringkali sedang berjuang dengan harga diri mereka sendiri. Bisa jadi mereka merasa terancam oleh ketenanganmu. Bisa jadi mereka sedang cemburu, iri, atau bahkan membenci sesuatu dalam diri mereka sendiri. Dan kamu hanya menjadi tempat pelampiasan. Jadi ketika kamu memilih untuk tidak langsung bereaksi, kamu sedang mengambil kendali penuh atas narasi hidupmu. Kamu sedang berkata dalam diam, aku tidak akan bermain di levelmu. Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu lebih besar dari kata-kata mereka, lebih tenang dari provokasi mereka. Diam bukan berarti kalah. Tidak membalas bukan berarti kamu lemah. Tapi itu adalah bentuk tertinggi dari kekuatan emosional. Dan kekuatan itu tidak bisa dimiliki oleh orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Lain kali, ketika kamu diperlakukan buruk, coba tarik napas. Diam sejenak.
Jangan buru-buru bicara. Lihat matanya, bukan kata-katanya. Dengarkan, bukan untuk membalas, tapi untuk memahami siapa sebenarnya yang sedang lemah di sana, mereka atau kamu. Ketenangan adalah senjata terbaik yang bisa kamu bawa dalam pertempuran seperti ini. Dan orang yang bisa tetap tenang di tengah badai adalah orang yang benar-benar mengendalikan arah angin dalam hidupnya. Ada kalanya orang yang tidak menghormatimu bukan hanya melontarkan kata-kata sinis atau menyindir diam-diam. Kadang mereka melangkah lebih jauh, menginjak harga dirimu di depan orang lain, meremehkan keputusanmu, atau memperlakukanmu seolah kamu tak punya nilai sama sekali. Di titik seperti itu, diam saja tidak cukup. Kamu harus tegas. Tapi ingat, tegas bukan berarti kasar. Tegas bukan berarti kamu harus merendahkan dirimu sendiri demi melawan mereka. Tegas berarti kamu tahu batasan. Kamu tahu mana yang bisa ditoleransi dan mana yang harus dihentikan. Tegas berarti kamu mampu berdiri di tengah badai, bukan dengan teriakan, tapi dengan sikap yang kokoh. Tegas adalah ketika kamu berkata, "Aku tidak menerima perlakuan seperti itu," dengan suara yang tenang tapi jelas, tanpa nada tinggi, tanpa drama, hanya keberanian yang berbicara. Seringkali orang mengira bahwa menjadi baik berarti membiarkan semuanya. Bahwa bersikap lembut berarti mengiyakan apapun, termasuk perlakuan tidak hormat. Tapi itu keliru. Menjadi baik tidak sama dengan menjadi lemah. Kamu boleh ramah, tapi kamu juga berhak menetapkan batas. Kamu boleh bersikap sopan, tapi kamu juga berhak berkata, "Cukup." Dan batas itu penting, karena orang akan memperlakukanmu sesuai dengan apa yang kamu izinkan. Jika kamu terus mengalah demi menghindari konflik, lama-lama kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Kamu tidak sedang menciptakan kedamaian, kamu hanya sedang menunda ledakan yang lebih besar di dalam dirimu. Tegas juga bukan tentang membalas dengan perlakuan yang sama, bukan tentang mempermalukan orang yang telah mempermalukanmu, tapi tentang menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Dan jika kamu menghargai dirimu, maka kamu tidak akan tinggal diam saat orang lain mencoba meremehkanmu. Kadang kamu perlu berkata, "Aku tidak nyaman dengan cara kamu berbicara," atau "Aku berharap kamu bisa lebih menghargai pendapatku." Kalimat-kalimat sederhana, tapi penuh makna. Kamu tidak menyerang, tapi kamu juga tidak membiarkan dirimu diserang terus-menerus. Itu adalah bentuk tertinggi dari kendali dan keberanian. Dan saat kamu bisa bersikap seperti itu, kamu bukan hanya mempertahankan harga dirimu sendiri, kamu juga sedang mengajari orang lain bagaimana mereka seharusnya memperlakukanmu. Karena orang yang paling dihormati bukanlah yang paling keras, tapi yang paling jelas dalam menyampaikan batasannya. Jangan takut dianggap sombong karena bersikap tegas. Orang yang terbiasa merendahkan akan selalu tidak nyaman saat kamu mulai berdiri. Tapi ingat, kamu bukan hidup untuk menyenangkan semua orang. Kamu hidup untuk berdiri tegak dalam kebenaran dan menjaga integritasmu sendiri. Jika kamu bisa tegas tanpa kehilangan ketenangan, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu bukan hanya dewasa secara emosional, tapi juga memiliki kompas moral yang tidak mudah goyah. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari respek terhadap diri sendiri. Ada saatnya, kata-kata tidak lagi berguna, penjelasanmu tak didengar, klarifikasimu diputarbalikkan, kebaikanmu dibalas dengan sinisme. Kamu mungkin berpikir, kalau aku jelaskan lebih pelan, mungkin dia akan paham. Tapi tidak semua orang ingin memahami. Kadang mereka hanya ingin mendominasi, ingin membuatmu tampak kecil agar mereka merasa besar. Dan di saat seperti itulah, diam menjadi pilihan terbaik. Bukan diam karena takut, bukan diam karena kalah, tapi diam yang datang dari kesadaran penuh bahwa tidak semua medan layak untuk dipijak, bahwa tidak semua percakapan perlu dimenangkan, bahwa kamu bisa menjaga harga dirimu dengan tidak ikut menari di tengah keramaian yang penuh ego. Diam yang elegan adalah bentuk komunikasi paling dewasa. Ia tidak memaksakan, tapi juga tidak menyerah. Ia tidak bereaksi secara impulsif, tapi juga tidak membiarkan segalanya berlalu begitu saja. Diam seperti ini bukan tentang melarikan diri,
tapi tentang memilih medan perang yang pantas. Kamu tahu kapan harus bicara dan kapan harus berhenti, karena tidak semua orang layak mendapat versi terbaik dari dirimu. Orang yang tidak menghormatimu seringkali sedang mencari perhatian. Mereka ingin reaksimu, mereka ingin emosimu. Dan ketika kamu tidak memberikannya, mereka merasa kehilangan kendali. Karena kamu menolak menjadi boneka dalam sandiwara mereka, kamu akan terlihat lemah di mata mereka, mungkin. Tapi ketahuilah, di balik keheninganmu, kamu sedang menunjukkan kekuatan yang mereka tak mampu jangkau. Kekuatan untuk tidak butuh pembuktian. Dan itulah yang justru membuatmu begitu berkelas. Diam juga membuatmu punya ruang untuk memproses segalanya dengan jernih. Karena ketika kamu terus berbicara dalam amarah, kamu akan kehilangan arah. Tapi ketika kamu memilih diam dan mengamati, kamu mulai melihat motif. Kamu mulai mengerti bahwa kadang seseorang memperlakukanmu buruk bukan karena kamu salah, tapi karena ada luka dalam diri mereka yang belum sembuh. Dan kamu tidak harus menjadi obat bagi semua orang. Terkadang cukup dengan menjaga jarak dan menjaga sikap. Itulah bentuk cinta paling tulus, cinta kepada dirimu sendiri. Ingat ini, kamu tidak harus menjawab setiap hinaan, tidak harus mengoreksi setiap kesalahpahaman, tidak harus menjelaskan siapa dirimu kepada orang yang sudah memutuskan untuk tidak menghormatimu sejak awal. Karena semakin kamu membela diri, semakin kamu tampak membutuhkan persetujuan mereka. Padahal kamu tidak. Jaga harga dirimu. Jangan biarkan dirimu terjatuh hanya untuk menunjukkan bahwa kamu mampu berdiri. Kadang, cukup dengan duduk tenang, menatap mereka tanpa kata, dan membiarkan keheningan yang berbicara, karena diam yang elegan seringkali lebih tajam daripada 1000 kata. Dalam situasi di mana kamu tidak dihormati, mungkin ada dorongan kuat untuk menjelaskan siapa dirimu. Kamu ingin membuktikan bahwa kamu pantas dihargai. Kamu ingin bicara panjang lebar, membela diri, dan menunjukkan bahwa mereka salah menilaimu. Tapi seringkali, kata-kata justru tidak mengubah apapun, karena orang yang tidak menghormatimu biasanya tidak datang untuk mendengar. Mereka hanya datang untuk mendominasi atau mengabaikan. Perdebatan jarang sekali menyadarkan orang. Justru sebaliknya, semakin kamu membela diri, semakin mereka merasa punya kuasa. Semakin kamu menjelaskan, semakin mereka merasa penting. Dan tanpa sadar, kamu sedang bermain di panggung yang mereka bangun untuk menjatuhkanmu. Lalu apa yang seharusnya kamu lakukan? Tunjukkan, bukan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan. Buktikan bahwa kamu tidak runtuh hanya karena mereka meremehkan. Bahwa kamu tetap berjalan, tetap tumbuh, tetap tenang, meski tak mendapat pengakuan dari mereka. Tunjukkan bahwa kamu tidak butuh tepuk tangan untuk melangkah, karena dirimu tidak dibentuk oleh komentar mereka, melainkan oleh kerja keras dan keteguhan hatimu sendiri. Ketika kamu disalahpahami, balas dengan prestasi. Saat kamu diremehkan, buktikan melalui pencapaian. Dan saat kamu diperlakukan seolah tidak bernilai, tetap jalani hidupmu dengan nilai-nilai yang tinggi. Perlahan, tindakanmu akan menjadi suara yang lebih lantang daripada ribuan argumen. Kamu tidak perlu mengatakan, "Aku layak dihargai." Cukup jalani hidupmu dengan bermartabat, dan biarkan mereka merasa kecil karena tidak mampu melihat besarnya dirimu. Biarkan mereka merasa malu, bukan karena kamu mempermalukan mereka, tapi karena kamu terlalu fokus memperbaiki dirimu hingga tak sempat menanggapi omongan mereka. Ada kekuatan besar dalam diam yang produktif, dalam kerja keras yang sunyi, dalam langkah-langkah yang tidak penuh sorotan, tapi penuh arah. Karena orang yang benar-benar kuat tidak sibuk menjelaskan, mereka sibuk membuktikan. Dan saat waktunya tiba, dunia akan menyaksikan bahwa kamu tidak sekadar bertahan, tapi kamu tumbuh. Bahwa kamu tidak larut dalam hinaan, tapi kamu justru menjadikannya pupuk untuk berkembang lebih tinggi. Hormat sejati tidak bisa diminta. Ia lahir dari ketulusan, dari konsistensi, dari cara kamu membawa dirimu dalam diam dan dalam tindakan. Dan orang-orang yang awalnya meremehkanmu akan perlahan mulai diam.
Bukan karena kamu menang, tapi karena mereka tahu kamu tidak sedang bermain di level yang sama dengan mereka. Jadi, berhentilah berdebat dengan orang yang tidak ingin memahami. Heningkan kata-katamu dan biarkan tindakanmu berbicara. Karena itulah suara paling jujur dan paling berkelas. Salah satu alasan kita begitu terluka ketika tidak dihormati adalah karena, tanpa sadar, kita telah menggantungkan harga diri kita pada pengakuan orang lain. Kita ingin diakui, kita ingin didengar, kita ingin dianggap berarti. Dan ketika itu, tidak kita dapatkan, kita merasa kosong, seolah nilai kita hilang bersama penolakan mereka. Tapi pertanyaannya, benarkah nilai dirimu hanya sebesar cara orang lain memandangmu? Kita hidup di dunia yang penuh penilaian. Dari media sosial sampai meja makan keluarga, semuanya seperti arena penghakiman. Kita diajari sejak kecil bahwa jika kita ingin dianggap berhasil, kita harus menyenangkan orang lain. Harus patuh, harus sesuai harapan. Dan dari sana, kita mulai meletakkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Ini bahaya, karena ketika kamu terus mencari validasi dari orang yang tidak menghormatimu, kamu sedang menyerahkan kunci harga dirimu kepada mereka. Kamu memohon respek dari orang yang bahkan tak mampu menghargai dirinya sendiri. Kamu berharap pada hati yang mungkin kosong dan menunggu pengakuan dari mata yang sudah tertutup oleh ego. Dan saat itu terjadi, kamu tidak hanya terluka, kamu juga tersesat. Kamu mulai mengubah dirimu hanya demi diterima. Kamu mulai meragukan prinsip-prinsipmu sendiri. Kamu mulai mengorbankan ketulusan demi sebutan baik. Tapi sadarkah kamu? Mereka tidak akan pernah benar-benar puas, karena orang yang tidak menghormatimu tidak sedang mencari alasan untuk menghormatimu. Mereka hanya ingin kamu merasa kecil agar mereka merasa besar. Disinilah kamu harus membuat keputusan penting, memilih untuk berdiri atas dasar penghargaan terhadap dirimu sendiri, tanpa menunggu pengakuan dari mereka, tanpa bergantung pada validasi yang tak pernah datang. Karena validasi terbaik adalah saat kamu bisa menatap cermin dan berkata, "Aku hidup sesuai prinsipku. Aku mungkin tidak disukai semua orang, tapi aku tidak mengkhianati diriku sendiri." Belajar melepaskan kebutuhan akan pengakuan bukan berarti kamu menjadi antisosial. Bukan berarti kamu menutup diri, tapi kamu mulai menata kembali dari mana rasa cukup itu datang. Dan kamu tahu bahwa respek sejati tidak datang dari orang lain, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri setiap hari. Kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan cara orang lain memperlakukanmu, tapi kamu selalu bisa mengendalikan bagaimana kamu melihat dirimu. Jangan biarkan hati yang sempit mendikte siapa dirimu. Jangan biarkan mulut yang nyinyir membentuk citra tentangmu. Kamu lebih dari itu. Jauh lebih besar dari apa yang mereka lihat. Jadi berhentilah menggantungkan nilai dirimu pada komentar mereka. Lepaskan. Bebaskan dirimu dari penjara pengakuan yang semu. Karena saat kamu berhenti mencari validasi dari luar, kamu akan menemukan kedamaian yang jauh lebih dalam yang tak bisa diambil siapapun. Dan saat kamu tenang di dalam, dunia di luar tidak lagi punya kuasa atasmu. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita dikelilingi oleh energi. Ada yang membuat kita tenang, ada yang membuat kita cemas, ada yang memberi semangat, ada juga yang menguras habis semangat itu tanpa sisa. Dan dalam menghadapi orang yang tidak menghormatimu, satu hal penting yang sering dilupakan adalah kamu berhak memilih siapa yang ada dalam lingkaran hidupmu. Kamu tidak harus terus-menerus berada di dekat orang yang merendahkanmu. Kamu tidak wajib mempertahankan hubungan yang selalu membuatmu merasa tidak cukup. Tidak ada aturan yang mewajibkanmu untuk terus bersikap manis pada mereka yang hanya tahu cara menyakiti. Banyak orang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat hanya karena takut dianggap berubah, takut dianggap sombong, takut sendirian. Tapi yang sering terlupa adalah berada di dekat orang yang salah juga adalah bentuk kesepian yang paling sunyi. Kamu tertawa bersama mereka, tapi hatimu lelah. Kamu mendengarkan mereka,
Tapi jiwamu seperti dijatuhkan setiap kali kamu mencoba berdiri. Energi hidupmu sangat berharga. Ia menentukan bagaimana kamu berpikir, merasa, dan bertindak setiap harinya. Dan ketika energi itu habis karena terus-menerus berada dalam lingkungan yang negatif, kamu mulai kehilangan arah. Kamu mulai ragu pada impianmu, prinsipmu, bahkan pada jati dirimu sendiri. Maka jagalah lingkaranmu. Bukan berarti kamu harus memusuhi siapapun, tapi kamu berhak menjaga jarak. Kamu berhak memilih siapa yang layak mendapat waktumu, siapa yang pantas mendengar ceritamu, dan siapa yang cukup aman untuk kamu beri akses ke pikiran dan emosimu. Lingkaran yang sehat bukan yang selalu ramai, tapi yang selalu mendukung pertumbuhan. Mereka mungkin tidak selalu setuju denganmu, tapi mereka tetap menghormatimu. Mereka mungkin mengkritikmu, tapi mereka tidak pernah meremehkanmu. Dan itulah orang-orang yang patut kamu pertahankan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama mereka yang membuatmu merasa kecil. Terlalu berharga untuk terus-menerus bertahan di tempat yang hanya memberimu luka. Kamu boleh baik, tapi jangan biarkan kebaikanmu menjadi alasan untuk terus menyakiti dirimu sendiri. Pilih tenang daripada ramai. Pilih tulus daripada dekat. Pilih lingkaran yang membuatmu tumbuh, bukan yang terus memotong akarmu. Karena pada akhirnya, kamu adalah gabungan dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Maka, pastikan mereka adalah orang-orang yang menghormatimu, bahkan ketika kamu sedang tidak sempurna. Orang-orang yang melihat nilaimu, bahkan ketika dunia memilih untuk menutup mata. Jaga lingkaranmu, saudaraku, karena dari situlah energi hidupmu bisa terisi atau terkuras. Ada satu kebenaran yang terkadang sulit kita telan. Tidak semua luka harus dibalas. Tidak semua penghinaan harus dikembalikan. Dan tidak semua orang yang menyakitimu harus kamu benci selamanya. Kadang, kamu harus belajar memaafkan. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas untuk tenang. Memaafkan bukan berarti melupakan kejadian itu. Bukan berarti menganggap semua baik-baik saja. Tapi memaafkan adalah keputusan untuk tidak membiarkan luka itu terus-menerus menyita tempat dalam hatimu. Karena selama kamu menyimpan dendam, kamu membiarkan mereka tinggal di dalam pikiranmu tanpa membayar sewa. Tapi ingat, memaafkan bukan berarti memberi mereka akses lagi ke hidupmu. Kamu bisa memaafkan tanpa kembali membuka pintu. Kamu bisa berkata dalam hati, "Aku tidak ingin menyimpan kebencian," sembari tetap menjaga jarak yang aman dari mereka. Karena tidak semua orang berubah, dan tidak semua orang layak mendapat kesempatan kedua untuk menyakitimu lagi. Ada orang yang datang ke hidupmu sebagai pelajaran, bukan sebagai teman perjalanan. Mereka hadir agar kamu lebih mengenal dirimu, agar kamu tahu batasanmu, tahu harga dirimu, dan tahu seberapa jauh kamu bisa bertahan. Tapi setelah pelajaran itu usai, jangan ragu untuk melangkah pergi. Maafkan, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak membawa beban itu ke masa depanmu. Maafkan, bukan agar mereka merasa tenang, tapi agar kamu bisa tidur malam ini tanpa membawa amarah yang melelahkan. Namun, jangan lupakan siapa mereka. Jangan pura-pura mereka tidak pernah menjatuhkanmu. Simpan ingatannya, bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi dirimu di kemudian hari. Ingat bagaimana mereka memperlakukanmu saat kamu tidak berguna bagi mereka. Ingat bagaimana mereka menghilang saat kamu sedang jatuh. Ingat, bukan dengan dendam, tapi dengan kesadaran yang akan menuntunmu memilih lebih bijak di masa depan. Dan saat kamu sudah bisa memaafkan, tapi tetap waspada, disitulah kamu menemukan kedewasaan sejati. Kamu tidak menyimpan racun, tapi kamu juga tidak membiarkan tanganmu terbakar 2 kali oleh api yang sama. Akhirnya, menghadapi orang yang tidak menghormatimu bukan tentang bagaimana membuat mereka berubah, tapi tentang bagaimana kamu menjaga dirimu sendiri. Dengan ketenangan, dengan batasan, dengan tindakan, dengan cinta yang tulus kepada dirimu sendiri.